Indah elok rupawan, tinggi menjulang ke atas awan, kan ku gapai semua harapan, sebuah impian jadi kenyataan. Gunung Lamongan di Jawa Timur, Gunung Slamet di Jawa Tengah. Waktu belajar janganlah tidur, semangat terus, pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali bersama Budia dalam video pembelajaran geografi. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang litosfer. Coba kalian perhatikan gambar pemandangan alam tersebut. Gambar tersebut merupakan salah satu hasil dinamika litosfer di Indonesia. Menurut kalian, proses-proses apa saja yang terjadi untuk membentuk bentang alam tersebut? Bagi masyarakat umum, kondisi bumi hampir selalu tetap dan tidak berubah selama puluhan hingga ratusan tahun. Hal ini disebabkan berbagai proses geologis yang membentuk dan merombak berbagai elemen litosfer yang memerlukan waktu ribuan hingga jutaan tahun. Akibat berbagai proses tersebut, kita melihat hasil berupa gunung, jurang, perbukitan, air terjun, hingga berbagai jenis batu berharga. Pada litosfer terjadi pula proses pelapukan yang mengubah batuan keras menjadi tanah yang kita pijak. Tanah di sekitar kita dapat dibedakan berdasarkan kemampuannya memenuhi kebutuhan manusia, sehingga muncul istilah lahan potensial dan lahan kritis. Tanah pun dapat membahayakan kehidupan manusia dalam bentuk tanah longsor. Bagaimana proses pembentukan batuan dan berbagai bentang alam di sekitar kita, bagaimana pengaruh tanah bagi kehidupan manusia, akan Ibu bahas kali ini. Litosfer disebut juga sebagai lapisan kulit bumi. Istilah litosfer berasal dari kata litos, batu, dan sfera, artinya bulatan. Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi dengan ketebalan lebih dari 1.200 km. Tebal kulit bumi tidaklah merata. Menurut para pakar, bumi terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan terluar berupa batuan padat yang keras dan bagian dalam berupa material cair yang panas. Berdasarkan hasil penelitian, lapisan pembentuk bumi mirip telur. Ketika telur matang dibelah, akan tampak kulit telur, putih telur, dan kuning telur. Kulit telur mewakili kerak bumi, putih telur mewakili lapisan selubung bumi, dan kuning telur mewakili inti bumi. Setiap lapisan bumi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan bumi terluar dan membentuk permukaan bumi. Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Tebal lapisan ini mencapai 70 km. Kerak tersusun atas batuan keras bersifat masam. Kerak mengapung di atas lapisan selubung atau mantel bersifat cair yang disebut astenosfer. Unsur-unsur utama kerak antara lain oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua membentang di sepanjang jalatan dan lebih tebal dibanding kerak samudra. Sementara itu, kerak samudra membentang di dasar samudra. Kedua lapisan tersusun oleh jenis batuan yang berbeda. Kerak benua berada di atas kerak samudra karena lebih ringan berat jenisnya. Kerak benua. Kerak benua membentuk daratan benua.
Kerak benua lebih tebal dan lebih tua dibandingkan kerak samudra. Ketebalan lapisan kerak benua sekitar 20 hingga 70 km dan tersusun atas batuan granit dengan kerapatan sekitar 2,7 gram per cm kubik. Lapisan kerak bumi berumur sekitar 3,8 miliar tahun. Material pembentuk kerak bumi lebih beragam dibanding kerak samudra. Kerak benua merupakan lapisan sial yang tersusun oleh logam silisium dan aluminium. Lapisan ini bersifat padat dan terdiri atas batuan beku seperti granit dan andesit, batuan sedimen, dan metamorf. Kerak samudra. Kerak samudra merupakan lapisan sima yang tersusun logam silisium dan magnesium. Lapisan ini mengandung besi dan magnesium serta bersifat basal. Lapisan sima bersifat lentur atau elastis. Lapisan kerak dan lapisan atas mantel terselubung bagian luar membentuk litosfer. Pada awalnya bumi hanya ada satu massa litosfer. Kemudian terpecah-pecah membentuk lempeng-lempeng tektonik. Saat ini permukaan bumi terdapat 16 besar dan beberapa lempeng kecil yang membentuk benua dan samudra. Kalian perlu mengetahui bagian dalam bumi agar memahami lempeng tektonik. Lempeng-lempeng tektonik yang lebih ringan dan lebih padat mengapung di atas lapisan astenosfer. Lapisan-lapisan tektonik ini bergerak atau bergeser sekitar 10 cm per tahun di atas astenosfer karena tekanan dan panas di dalam bumi. Tumbukan antar lempeng dapat menyebabkan gempa. Lapisan litosfer terjadi gejala vulkanisme, seisme. Gejala ini dapat membentuk penampakan bumi seperti pegunungan, gunung api, dataran tinggi, patahan, dan sesar. Demikian kajian litosfer. Pada video yang akan datang akan kita bahas tentang batuan pembentuk bumi. Getaran gempa begitu kuatnya, pelepasan energi secara tiba-tiba. Belajarlah sepanjang masa, tak mengenal batas usia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.